Siapa sih yang tidak ingin menjadi kaya raya? Memiliki mobil baru, pakaian bermerek, gadget terbaru. Pokoknya kalau mau sesuatu ya tinggal beli. Secara logika kamu pasti tahu, jika menginginkan sesuatu, maka kamu harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Malas. Mungkin pesugihan jalan keluar yang sempat terlintas di benakmu. Tapi siapkah kamu dengan konsekuensinya? Pada episode kali ini, Did You Believe akan mengulas ritual pesugihan yang tampaknya masih sangat familiar bagi rakyat Indonesia. So listen closely and tell us, did you believe? Hai, and welcome to Did You Believe? Gue Indah dan Nagita yang akan menemani kamu di episode kali ini. Di sebuah perumahan di Tanah Jawa, tinggallah sebuah keluarga beranggotakan 5 orang yang harmonis. Walaupun terkenal harmonis, terpaan badai masalah ekonomi tidak semerta-merta melupakan keluarga ini. Keluarga mereka terlilit hutang dengan nominal besar hingga mengharuskan kedua suami istri serta anak tertuanya untuk bekerja. Anak kedua juga ingin membantu meringankan beban orang tua serta kakaknya. Namun, apa daya di umurnya yang baru menginjak 8 tahun, ia harus tetap berfokus dalam pendidikannya dan hanya membantu sebisanya dengan menjaga adiknya yang baru berumur 2 tahun itu. Bulan berganti tahun, hutang yang melilit mereka seolah bertambah dan bukannya berkurang. Hingga suatu hari, kepala keluarga dari keluarga ini mendapat rezeki yang sangat besar, hingga mampu membayar semua hutangnya dalam kurun waktu 1 minggu. Istrinya sangat bersyukur dan mengira bahwa ini adalah kejadian yang hanya bisa dialami oleh orang-orang tertentu. 1 in a million, even if you will. Rezeki yang diterima oleh kepala keluarga ini benar-benar mengubah hidup mereka. Awalnya, mereka hidup serba kekurangan. Sekarang mereka mampu membeli tanah berhektar-hektar yang akhirnya mereka bangun sebagai rumah mereka. Mereka tentu hidup dengan kemewahan. Kekurangan ekonomi tampaknya sudah bukan masalah lagi bagi keluarga ini, tetapi masalah lain mulai muncul. Sang kepala keluarga, lambat laun, menjadi pendiam dan jarang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Entah kapan terakhir kali istrinya bisa berbicara serius dengan suaminya. Pada suatu malam, anak mereka yang bungsu mendadak demam. Sang ibu yang berpengalaman dalam mengurus anak hanya mengira bahwa ini hanyalah penyakit biasa. Anehnya, sudah diberi obat medis maupun tradisional, demam dari anak ini bukannya menurun, malah makin meninggi. Sang ibu mulai ketakutan dan memberitahu suaminya. Suaminya pun setuju untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Mereka berdua meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa, meninggalkan anak pertama dan keduanya di rumah berdua. Sesampainya di rumah sakit, sang anak nyaris saja mengalami hal fatal. Setidaknya, itu yang dikatakan oleh sang dokter. Pasangan suami istri itu menghela nafas lega sambil menunggu anaknya keluar dari ruang gawat darurat. Selang beberapa menit, mereka hanya duduk terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, sang istri membuka percakapan, menyinggung sikap anehnya belakangan ini. Awalnya, sang suami enggan, namun akhirnya ia bercerita pula. Sang suami menceritakan bahwa ia tidak sepenuhnya jujur kepada istrinya tentang rezeki yang mereka dapat. Ia memperoleh semua kekayaan itu dari seorang makhluk penghuni gunung yang terkenal angker di daerah mereka. Sang istri tentu merasa marah karena dibohongi. Namun, kemarahannya berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Ia bertanya pada suaminya, apa yang ia korbankan untuk makhluk itu? Dan sang suami menjawab bahwa hari ini adalah hari di mana sang makhluk menagih janjinya. Dan ia menjanjikan salah satu keturunannya sendiri. Sang istri langsung histeris dan tidak percaya bahwa suaminya mau menukar darah dagingnya sendiri dengan kekayaan duniawi. Akan tetapi, sang suami berulang kali menenangkan sang istri dan berkata bahwa anak bungsunya akan baik-baik saja. Setelah sang istri tenang, sang suami pun mengucapkan beribu maaf dan penyesalan. Sang istri tentu masih mengetahui bahwa anaknya betul-betul tidak apa-apa di ruang gawat darurat. Ia bisa sedikit bernafas lega. Tiba-tiba, terdengar suara dering telepon milik sang ibu dari anaknya yang kedua. Saat ibunya hendak bertanya alasan ia menelpon, sang anak hanya bisa terisak, memberitahu ibunya bahwa kakaknya telah melompat dari atap rumah dan meninggal bersimbah darah. Manusia itu lucu juga ya kalau dipikir-pikir. Bisa dibutakan oleh kekayaan duniawi sama makhluk mistis. Bernasib seperti pelaku pesugihan.
Kalau saya sih masih memikirkan banyak hal lain untuk dicoba. Saya harap kamu terhibur dengan episode kali ini dan mampu menangkap inti cerita hari ini. Lagi pula, kemanusiaan di atas materi, bukan? Mewakili tiap kru, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan podcast ini dan pada akhir kata saya akan sampaikan. Bekerja keraslah sampai orang pikir kamu ikut pesugihan. Take care.